Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi kali ini tuh aku akan ngebuat video learning journal lagi di pertemuan ketujuh. Nah, jadi setelah 2 kali atau 3 kali kita pertemuan online kemarin itu, sekarang kita pertemuan secara offline atau kita comeback to class guys. Nah, jadi kita itu bertemu lagi di kelas public speaking, yang mana kalau secara offline itu lebih seru untuk mendengarkan para ketiga orang yang membawakan skill dalam public speaking ini. Nah, dan hari ini itu sangat-sangat amat keren dan pokoknya bagus banget lah, karena ketiga orang ini itu membawakan skill public speakingnya masing-masing itu sangat-sangat keren guys, pokoknya top banget, best. Nah, dari yang pertama yaitu ada Alia Gina yang membawakan sebuah pidato. Nah, tapi pidatonya ini tuh tidak biasa seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kayaknya sih dia itu lulusan pondok ya pastinya, soalnya dia itu membawakan pidato 3 bahasa, yang awalnya dari Inggris sebagai pembukaan, dan ada Arab dan juga ada Indonesia. Nah, dia ini membawakan pidato yang berjudul dengan 6 hak kewajiban sesama muslim. Hakul muslimi ala muslimin situn, idza laki tahu fasalim alaihi wa idza la'aka fa'jibhu wa idza stanso haka fansohu wa idza tosafa hamidallahu fasamithu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Nah, jadi hak seorang muslim terhadap muslim itu ada 6 guys, yaitu bila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam, dan bila ia memanggilmu maka penuhilah, dan bila ia meminta nasihatmu maka nasihatilah ia, dan bila ia bersin dan berucap alhamdulillah maka ucaplah yarhamukallah, dan bila ia sakit maka jenguklah, dan bila ia meninggal dunia maka antarlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu dia isi sedikit dari pidato Alia Gina. Nah, Alia Gina ini membawakan dengan lancar walaupun masih kelihatan gugup sedikit-sedikit, tapi dengan kebiasaan yang ia saat di pondok itu membawakan pidato secara 3 bahasa, jadi rasa takut atau rasa gugup Alia Gina ini tertutupi dengan kelancaran ia ketika membawakan pidato 3 bahasa tersebut guys. Nah, yang kedua itu ada Siti Nurkalisa. Dia juga membawakan sebuah ceramah yang berjudul dengan gender dan peranan wanita dalam perspektif Al-Quran. Nah, dia ini membawakan sangat-sangat lancar dan sangat positif vibes ya, karena dia juga membawakan sebuah lantunan ayat suci Al-Quran yang membuat suasana kelas itu menjadi adem, tentram, dan damai banget. Nah, apalagi dia itu sering mengikuti lomba-lomba tilawah Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Jadi ya, menurut aku emang udah keren banget guys. Nah guys, yang terakhir itu atau yang ketiga ini itu ada Mutaci. Nah, dia ini juga membawakan sebuah topik ceramah atau motivator atau sebuah stand up komedi, karena menurut aku itu dia bawainnya kayak stand up komedi, karena dari awal sampai akhir dia membawakan itu bikin audiens itu tawa ngakak banget teman-teman. Nah guys, jadi setelah ketiga orang ini tampil menunjukkan skill dalam public speakingnya, dilanjut dengan dosen public speaking yaitu Pak Adi dengan memberitahu bagaimana konsep ujian tengah semester dalam mata kuliah public speaking ini. Nah, yaitu beliau memberitahu kalau
ujian tengah semester ini itu membuat video public speaking yang berdurasikan 30 menit dengan audiens minimal 3 orang. Dan suasana kelas itu sangat panas karena teman-teman yang lain juga pasti bingung harus membuat video apa dalam durasi 30 menit itu, sedangkan 10 menit aja itu kita sudah bingung mau ngomong apa lagi ya kan guys. Jadi ya kita harus pintar-pintar membuat durasi 30 menit dan semoga kita itu bisa membuat ujian tengah semester ini tuh dengan nilai yang sangat amat bagus. Nah guys, jadi setelah Pak Adi itu menjelaskan bagaimana konsepan tentang ujian tengah semester mata kuliah public speaking itu, dilanjut dengan presentasi di kelompok terakhir yaitu kelompok 5 dengan judul dari gugup ke gagah, kunci sukses public speaking yang efektif atau urgensi dalam public speaking. Nah, walaupun waktunya itu sudah mepet jam pulang, jadi ya masih sempat untuk berpresentasi menyampaikan materi-materi tersebut, dan juga ada satu orang penanya, dan so far presentasinya itu berjalan dengan lancar dan sangat bagus menurut aku ya. Nah, jadi setelah presentasi selesai, langsung ditutup dan kita bubaran kelas. Jadi mungkin cukup sekian dari learning journal pertemuan ke-7 ini, dan sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari awal sampai akhir, mau disengaja ataupun tidak disengaja ya guys. Dan see you next time and thanks for watching. Goodbye.